Bapak, Ibu semuanya, selamat pagi, selamat berkumpul kembali. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan maupun gorinya ataupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari yang nanti akan disampaikan oleh Pak Edi. Berakar di dalam Tuhan Yesus dan tentunya ini juga sesuai dengan perumpamaan bagaimana kita harus mengakarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh melaksanakan segala sesuatunya di dalam Tuhan Yesus. Dan untuk membuka kegiatan ini, ada baiknya kalau kita minta kepada Ibu Dani ya, untuk memimpin doa pembukaan ini. Silakan Ibu Dani. Bu Dani mohon dihidupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, memberikan kesempatan juga untuk bersama-sama belajar untuk pembekalan jemaat Sabtu pagi ini kiranya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk internet yang boleh membantu kami. Kiranya acara ini boleh dimulai bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati sehingga semuanya lancar. Berkati Pak Anton yang akan menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah semuanya boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Menjadi jemaat-Mu yang lebih bertanggung jawab, menjadi saksi untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh menghadiri dan boleh terlibat di dalam pembekalan jemaat pagi ini. Berkati pelayanan Pak Edi, berkati pelayanan Ibu Rita, juga Pak Anton dan seluruh majelis di GKMI Pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dani yang sudah mengantarkan kita dalam pembinaan warga jemaat pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Edi untuk menyampaikan tentang makna akar ataupun berakar di dalam Tuhan. Silakan Pak Edi. Maaf ya tadi tak kira. Ya, terima kasih Pak Anton. Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali dalam serial pembinaan warga jemaat. Jadi sekaligus saya ingin informasikan pada jemaat, nama untuk acara ini adalah pembinaan warga jemaat. Ini Pak Anton yang menyampaikannya, acara Pak Anton, jadi kita ikuti acara labelnya, bukan pembinaan jemaat, tapi pembinaan warga jemaat. Ini akan terus kita labelnya terus seperti ini. PWJ ya, pembinaan warga jemaat yang kita lakukan di tiap hari Sabtu jam 10. Bersyukur hari ini setelah kemarin kita selang-seling, ada Pak Theo dimulai, kemudian saya, kemudian Pak Anton, kemudian saya lagi. Jadi nanti ada jemaat-jemaat yang lain mau membagikan, silakan. Kita ini bisa saling mengisi, kita saling membina satu dengan lainnya. Kalau bagian saya, selalu saya akan memberikan bagian yang ada bagian teologi. Nah, hari ini saya sengaja memilih bagian berakar. Kita akan menghidupi membaik, sudah kita blow up terus, dan kemarin kita sudah menemukan, oh ada nilai-nilai di sana. Kemudian kalau Bapak Ibu baca di tempat kita sendiri bannernya, kita akan berakar, bertumbuh, berbuah, sesuai dengan iman Menonet, gitu kan. Bapak Ibu baca dan lihat ya terus. Nah, sekarang jika mencoba menghidupi, berakar, bertumbuh, berbuah sesuai dengan iman Menonet. Kebetulan saya mendapat satu bahan yang bagus dari kambium. Nah, ini slide-nya sudah kebuka. Kalau Bapak Ibu lihat di kanan bawah itu logo. Kambium ini adalah satu badan yang didirikan, khususnya salah satunya juga untuk membuat buku-buku ini. Mereka terdiri dari orang-orang yang beragam, kemudian mencoba memformulasikan berakar dalam 10 tema,
berakar, bertumbuh, berbuah juga 10 semua. Jadi ada 30 tema yang sampaikan mereka. Karena mereka beragam dan mereka juga dijual ke umum, artinya mereka tidak bisa memberikan satu teologi untuk mereka sendiri. Jadi ini teologi yang umum. Nah, bagian saya adalah bagaimana nanti materi-materi yang disampaikan pada keimanan Menonet kita juga akan belajar dari sana. Tidak ada di slide, karena ini slide ini kan hak paten mereka. Saya berani menyampaikan seperti ini karena saya memang pernah ikut mereka dan diizinkan untuk menyampaikan materi ini. Untuk hamba-hamba Tuhan di PGMB 1, saya pernah mengajar semuanya, dikumpulkan jadi satu, saya jadi salah satu pengajarnya. Jadi saya ya license tapi nggak tertulis, tapi memang diizinkan oleh Kamyum. Kalau Bapak Ibu ingin beli bukunya, bisa, nah itu yang disarankan mereka. Kalau memang mau belajar Kamyum, beli bukunya. Tapi kita kan belum beli bukunya, jadi slide-slide ini setidaknya menolong kita. Nanti setelah acara ini diberikan slide-nya. Nah, hari ini kita belajar tema yang pertama, yaitu jalan keselamatan. Nah, jalan keselamatan ini sepertinya kalau kita hari ini sudah mengatakan, oh saya sudah tahu jalannya, yaitu mulai Kristus, selesai, pelajarannya selesai. Tidak menarik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya melihat slide-slide-nya dan saya belajar, ternyata ini sesuatu yang penting dalam keimanan kita. Namanya ini berakar, sesuatu yang menjadi pokok pondasi kita. Bagaimana kita mengerti tentang jalan keselamatan. Satu ketika, belum lama, jadi beberapa tahun yang lalu gitu ya, saya diajak ngobrol tepatnya dengan salah satu istri hamba Tuhan. Salah satu istri hamba Tuhan di satu kota gitu ya. Dia suaminya pendeta senior, tapi dia bicara sungguh-sungguh pada saya, Pak Edi, saya itu udah diselamatkan belum? Saya itu menjawab juga nggak enak, tapi nggak dijawab, ini pertanyaan jebakan atau gimana, tapi tanyanya serius, saya udah diselamatkan belum? Ini istri hamba Tuhan yang sudah senior, dia tapi bertanya pada saya udah diselamatkan belum? Kenapa? Terus saya tanya, terus dia cerita, gini. Nah, ternyata istri hamba Tuhan sekalipun itu juga ada pergumulan tentang keselamatan. Bahkan beberapa di antara hamba Tuhan pun juga masih belum sepakat apakah keselamatan mereka itu sudah mereka dapatkan atau memang Tuhan sudah menganugerahkan, dan banyak pertanyaan seperti itu. Nah, lihat seperti itu ternyata ketika kita meyakini saya diselamatkan oleh Tuhan, ternyata tidak mudah seperti itu aja. Ada pergumulan, apalagi ketika di dalam situasi yang sulit, kita percaya di detik-detik atau di waktu-waktu kita punya waktu di mana kita bergumul tentang kehidupan kita ke depan. Di saat-saat seperti itulah, kita lihat bayang-bayang maut, kita sering kadang mempertanyakan gitu ya, saya sudah diselamatkan belum ya? Nah, kalau kita tidak punya keyakinan akan diselamatkan, tentunya akan membuat gelisah kita. Nah, makanya pelajaran tentang keselamatan ini saya rasa penting untuk kita semua mengerti. Tujuannya jelas, selesai, sekarang ini jalan keselamatan, nanti yang kedua adalah jaminan keselamatan. Kita mengerti dalam dua tema ini, bahwasanya kita diyakinkan kita sudah selamatkan. Poinnya di situ. Ya, mari kita ikuti bersama pagi hari ini. Ada 48 slide, cukup banyak. Target saya bukan selesai semua, tetapi target kita mengerti. Jadi kalau nanti rasanya waktunya sudah cukup, kita berhenti, kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Bisa minggu depan atau 2 minggu depan. Jadi target kita adalah mengerti. Bukan target untuk menghabiskan slide-nya, materinya tidak, tetapi target kita mengerti. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama melihat seperti ini ya, silahkan Pak Theo. Jadi ada satu keputusan dalam hidup kita selalu diperhadapkan pada keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita. Tapi kita perlu melihat bahwasannya ada keputusan-keputusan yang berakibat besar. Bukankah di dalam tiap-tiap waktu kita juga harus memutuskan sesuatu. Ketika kita pergi atau tidak pergi itu satu keputusan. Kita makan ini atau makan itu keputusan. Tetapi ketika kita diperhadapkan pada satu keputusan besar, itu
kita harus memikirkan sungguh-sungguh keputusan itu. Nah, saya beri contoh beberapa satu contoh dari apa namanya, dari dua pertanyaan apa, diagnostik. Jadi sering dipakai oleh orang seperti ini. Jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara yakin masuk surga? Ini slide-nya udah maju, Pak Tio. Apakah saudara yakin pasti masuk surga? Nah, ini pertanyaan yang mendesak, dan ini memang ada di pelajaran dipakai oleh Evangelism, itu mengatakan bahwasannya strategi pertama ketika bertemu orang, jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara yakin masuk ke surga? Itu pertanyaan pertama. Orang akan jawab iya apa enggak. Oke, kalau sudah ya udah selesai. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau enggak yakin berarti ada sesuatu yang perlu dikerjakan. Nah, kalau yakin, ada pertanyaan berikutnya, karena ini dua pertanyaan diagnostik. Yang kedua adalah, jika saudara meninggal dunia dan Tuhan bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Apa jawab saudara? Nah, Bapak sekalian, ini hal yang sepertinya simpel buat kita, tetapi sekaligus menjadi hal yang agak membingungkan kita. Perhatikan pertanyaan yang kedua. Mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Apa jawaban kita? Hari ini untuk hamba-hamba Tuhan pun juga bergumul. Khususnya kita juga Menonet ini masih bergumul. Saya katakan masih bergumul. Ada yang berdasarkan apa yang kita perbuat. Nah, ini penting buat kita memahami bagi orang-orang Menonet. Sebagian orang Menonet, ini orang Menonet tidak sepakat sekalian. Jadi kalau kita bicara Menonet, kita masih tidak sepakat. Satu, yakin bahwasannya kita masuk surga. Yang kedua, mengapa engkau mengizinkan aku masuk surgaku? Jawabannya adalah karena saya melakukan yang baik. Nah, ini berdasarkan anugerah atau berdasarkan perbuatan baik. Ini menjadi pergumulan. Orang-orang Menonet juga bergumul tentang hal ini. Tapi Bapak Ibu bagaimana nanti memastikan bagaimana apakah Bapak Ibu pasti masuk surga? Kebanyakan kalau di pertanyaan seperti ini orang akan menjawab bahwasanya ya saya masuk surga karena saya berbuat baik. Nah, apakah itu juga menjamin berbuat baik itu masuk surga? Tapi sekali lagi ini saya bahasanya yang ringan ya, bukan ada pakai bahasa yang sulit. Para hamba Tuhan pun masih belum sepakat. Satu anugerah, satu tentang perbuatan baik. Nah, kita mencoba. Nah, tadi pertanyaan besar tentang keputusan-keputusan besar yang harus kita ambil. Nah, kalau keputusan itu salah, tentu akan berakibat, gitu kan. Mungkin ini ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, tapi sekali lagi, oke, kita akan mencoba ya. Ada yang kita salah ngambil keputusan, dan itu kita menyesal satu hari. Nasi jadi bubur. Oke lah, ya udah, karena nasi udah kebablasan jadi bubur, ya gimana, nyesel, udah. Tapi satu hari selesai, mungkin tidak sampai satu hari, satu kali makan aja, udah cukup. Besok kita sudah bisa makan nasi lagi. Satu kali selesai, anggapannya satu hari. Kemudian ada yang penyesalan 1 bulan. Misal 1 bulan itu salah potong rambut sekalian ya. Kalau rambut 1 bulan itu sudah mulai tumbuh. Jadi kalau panjang dipotong ya mungkin lebih 1 bulan. Tapi biasanya 1 bulan itu sudah bisa rambut kita tumbuh kembali. Salah motong rambut dan kemudian kita menyesal. Ya bisa kembalinya kapan? 1 bulan paling cepat gitu kan mulai tumbuh lagi. Itu penyesalan 1 bulan. Kemudian ada penyesalan 1 tahun. Dan 1 tahun itu ketika belajar, kemudian udah naik kelas, harus ngulang lagi 1 tahun. Ini nyesel, nggak bisa naik. Kapan bisa naik lagi? Naik kelas 1 lagi, ya 1 tahun lagi. Itulah penyesalan 1 tahun. Tetapi juga ada penyesalan yang seumur hidup, yaitu salah pilih pasangan hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan bahwasanya penyesalan seumur hidup itu salah pilih pasangan hidup. Maka kita kenapa gereja, khususnya juga termasuk GKMI, sangat memperhatikan pasangan-pasangan yang menikah. Karena di dalam misalnya belajar bersama tentang rumah tangga sebelum mereka memutuskan untuk rumah tangga itu penting. Karena penyesalan seumur hidup. Kalau dia mengatakan penyesalan itu kurang lebih 2/3 hidup kita. Maksudnya seperti ini. Kalau ketika
ketika kita menikah, anggaplah usia 25 tahun, kalau kita meninggal, misalnya, ini hanya hitung-hitungan aja, 75 tahun. Jadi kalau 25 kita masih hidup sendiri, kemudian sisa hidup kita 50 tahun. Jadi 2/3 hidup kita itu menyesal, karena kita salah pilih pasangan hidup. Karena kenapa bagi kita menyesal seumur hidup? Karena Tuhan berkata melalui firman-Nya bahwasannya kita tidak boleh bercerai. Wah, itu susah. Makanya pilihlah pasangan hidup yang sungguh-sungguh supaya kita tidak menyesal seumur hidup atau 2/3 hidup kita bersama dengan pasangan kita. Gereja kita memperhatikan serius tentang hal ini. Dan kalau sekarang saya menjadi gembala jemaat, ya saya memikirkan baik-baik. Sudah di tempat kita sudah ada yang mendaftar untuk menikah tahun ini, tapi juga bergumul, artinya apakah terjadi tahun ini atau akan diundur, nggak tahu, karena virus corona itu berdampak semua. Bukan masalah waktunya yang terutama, tetapi adalah bagaimana memutuskan dengan baik sehingga tidak menyesal seumur hidup atau 2/3 umur hidup kita. Tapi ada hal yang lain Bapak sekalian, kalau di seumur hidup rasanya itu sudah tingkat tinggi, tapi ini tingkat yang paling tinggi, yaitu penyesalan kekal. Nah, penyesalan kekal ini adalah salah pilih, bahasanya adalah salah pilih juru selamat. Nah, inilah bagian yang menjadi tema kita hari ini. Kalau kita penyesalan seumur hidup selesai, habis itu kita oke, nggak masalah. Tapi kalau kita udah menyesal seumur hidup, ternyata penyesalannya berlanjut sampai kekal, karena roh itu tidak mati, sehingga roh itu akan terus hidup. Nah, kita akan salah milih juru selamat, itu seumur kita, ya seadanya waktu yang ada dalam kekekalan yang tidak pernah berakhir, kita akan terus menyesal. Nah, terus sekalian, sekali lagi, perlunya kita memutuskan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Salah satunya adalah kita benar-benar memilih juru selamat, dalam hal ini juru selamat yang tepat dan benar. Nah, mari kita melihat bagian jalan keselamatan ini. Nanti kita akan tentunya kita udah ngerti settingannya. Ini terus dia, saya nggak perlu nutup ya, Bapak Ibu udah pintar-pintar semua dan tahu itu jalan keselamatan. Tapi mari kita mencoba belajar bersama-sama. Saya pun juga terus belajar. Dan ada 4 hal yang kita pelajari hari ini, yaitu rancangan Tuhan. Yang pertama itu mencerminkan dan memuliakannya. Kemudian masalah manusia, dosa dan keterhilangan. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian Tuhan. Dan yang keempat adalah tanggapan manusia, itu menerima Kristus. Mari kita lihat bagian yang pertama, yaitu mencerminkan dan memuliakannya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat yang ketiga, seringkali saya membacakannya di dalam ibadah untuk menjadi nas pengantar, ini panggilan beribadah sebetulnya. Tetapi dalam Mazmur 100 ayat 3, itu ada satu kalimat yang bagus untuk kita mengerti dan memahami tentang mencerminkan dan memuliakan Tuhan gitu ya. Ketahuilah firman-Nya berbicara seperti itu, bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Perhatikan kata yang kalimat yang ditulis dengan warna biru. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Wah, ketika hari ini kita melihat bahwasannya Tuhan yang menjadikan dan kita tuh punya Dia, ini gambaran daripada Tuhan yang Maha Kudus dan mulia mencipta dan memelihara kita sekali. Perhatikan, mencipta dan memelihara kita. Tidak ada hal yang lebih indah daripada keberadaan diri kita selain daripada kita diciptakan oleh yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi lebih daripada itu, Dia memelihara kita. Nah, berikutnya setelah kita mengerti bagian kita itu dijadikan, diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan inilah untuk mencerminkan dan memuliakan Dia. Jadi ketika Tuhan menciptakan serupa dan segambar, orang melihat, orang siapapun yang melihat kita, seharusnya mencerminkan Tuhan. Dan tugas selanjutnya adalah memuliakan. Maka Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, itu gambar Allah.
diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Wow. Jadi Bapak Ibu sekalian sadari siapapun kita adalah gambar Allah, adalah rupa Allah. Nah, kalau ada yang mungkin terlihat lebih cantik, atau kurang cantik, atau tidak cantik, ada yang lebih terlihat sangat ganteng atau kurang ganteng, semuanya itu ada diciptakan serupa dan segambar. Kemudian kita gambarnya gimana? Apakah Allah itu cantik, apakah itu ganteng, Allah itu jelek, atau Allah itu apa? Wow, bukan itunya, bukan wajahnya seperti itu. Kalau dari wajahnya kita bisa melihat seperti apa, tapi keberadaan manusia itulah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu sesuatu yang mulia kita. Nah, kalau kita mengerti siapapun yang melihat kita, bagaimana mereka melihat Tuhan. Jadi kita punya tugas bagaimana setelah kita memahami kita ini mencerminkan Tuhan, bagaimana kita memuliakannya. Nah, bagian ketiganya akan menjawab kita. Dengan melakukannya, yang ketiga melakukannya, yaitu artinya kita melakukan memuliakan Tuhan, kita mendapatkan kepenuhan hidup di dalam Dia. Firman-Nya jadi satu pernyataan dari Katekismus Westminster ya. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati selamanya. Bapak Ibu nggak usah bingung dengan Katekismus Westminster, karena adalah satu kesepakatan yang dibuat dan itu disusun sangat bagus sekali dan kalimat yang pendek-pendek gitu ya. Dan salah satu dari Katekismus Westminster mengatakan tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya selamanya. Di Katekismus Westminster sudah memimpin kita bahwasanya kita diciptakan itu mencerminkan dan memuliakannya. Kita jauh segambar dan serupa, dan tujuan kalau kita segambar dan serupa, tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan menikmati bersama dengan Tuhan selamanya. Cipung dan maha baik serta segala perintah dan berkat-Nya ditujukan untuk kita pada kepenuhan hidup yang mencerminkan dan memuliakannya. Mengapa saya tidak mengalaminya? Inilah pertanyaan bagi setiap kita. Kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dalam segala kebaikan kepada Allah, harusnya kita punya tujuan yang jelas, yaitu untuk memuliakannya. Tapi pertanyaan, mengapa saya tidak mengalaminya? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita satu sadar kita ciptakan segambar dan rupa, tetapi kita tidak mengalaminya? Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Sekali lagi, ketika kita sadar dalam posisi seperti ini, oh Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa, pertanyaan penting kita adalah bagaimana kita mengalaminya. Kita harus mencerminkan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan yang sungguh baik. Kalau Tuhan mengatakan ciptakan kita amat baik, sungguh amat baik, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau ciptaan lain baik, tapi kita paling baik dari semua ciptaan Tuhan. Jadi bagaimana kita mengalaminya? Itu penting bagi kita. Seharusnya kita semua mengalami hal yang seperti ini. Dan memang itulah yang harus kita katakan, kita mengalami bagaimana kita mencerminkan Tuhan dan kita memuliakannya. Nah, hal-hal kenapa kita tidak mengalaminya adalah bagian yang kedua, yaitu karena masalah manusia, sekalian. Karena manusia punya dosa, karena masalah manusia itu dosa dan keterhilangan. Inilah yang membuat manusia tidak bisa mencerminkan dan memuliakannya. Seharusnya manusia ciptakan yang begitu baik, sangat baik, mencerminkan Tuhan, tapi kendalanya adalah karena manusia itu ada dosa dan juga masalah keterhilangan. Nah, kalau kita perhatikan, silakan slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambar, satu gambaran. Kalau di belakang teksnya itu gambaran ya. Gambar dari tirai. Bapak Ibu mulai nebak nih, wah ini tirai ini. Tirai ini tirai apa? Ya, Bapak Ibu benar ya.
tidak menjawab, tapi saya menduga-duga Bapak Ibu benar. Ini adalah tirai yang diletakkan di antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Hanya imam yang boleh masuk ke Maha Kudus, itu pun 1 tahun 1 kali, dan di ruang kudus pun juga imam aja. Semua imam boleh masuk ruang kudus, tapi begitu masuk ruang Maha Kudus, wah itu sesuatu yang menyeramkan, mendebarkan, karena begitu ada dosa bisa mati gitu ya. Nah, kalau kita melihat gambaran seperti ini, jadi masalah dosa dan keterhilangan itulah bagaimana dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi merupakan pemisah, perhatikan yang biru lagi, huruf yang biru, pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi ada pemisah antara kita dengan Allah. Apa yang membuat kita terpisah kita dengan Allah? Jawabannya adalah dosa kita. Yesaya menegaskan seperti itu. Tapi kalau kita ingat juga di dalam Kejadian, kenapa harusnya manusia tinggal di Taman Eden dan harus keluar? Juga karena dosa manusia. Jadi seharusnya ini mencerminkan Tuhan. Tapi kemudian ada jarak, tidak bisa mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dosa. Firman Tuhan dalam Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini ayat yang mungkin bagi kita familiar, kita nggak asing dengan ayat ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita membacanya biasa, tapi saya ingin memberikan tekanan pada Bapak Ibu sekalian seperti ini. Jika manusia memberontak Tuhan dengan memilih jalannya sendiri, dan itulah sikap kita yang tidak mau tunduk pada Tuhan dan melawan Tuhan. Kita bicara tentang dosa, bukan masalah besar dan kecil. Sedikit pun kita berbuat dosa, kita tidak mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, bukan masalah wajah yang ganteng atau cantik, bukan yang biasa-biasa saja, tetapi bagaimana mencerminkan Tuhan. Jadi penghalang kita adalah dosa kita. Begitu kita berbuat dosa, kita tidak mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Ini menjadi kendala dan pertanyaan di awal. Mengapa saya tidak bisa mencerminkan Tuhan? Karena kita ada dosa. Kalau kita bicara tentang Roma 3 ayat 23, semua orang berbuat dosa, kehilangan kemuliaan. Artinya kitab Roma yang tulis oleh Rasul Paulus menegaskan pada kita. Kita semua berdosa, makanya kita tidak bisa mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Kemudian ayat yang lain dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saya akan membacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, dan berikutnya, dan sebagainya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita tentang dosa, kitab Galatia lebih memerinci. Kalau tadi Roma hanya setelah manusia kehilangan, setelah berbuat dosa, Galatia lebih memerinci lagi. Nah, apakah kita kebal terhadap ini? Harapannya memang kita tidak melakukan hal demikian disampaikan oleh Galatia, tapi kenyataannya kan bisa saja kita termasuk di dalamnya, bisa salah satu, salah dua, salah tiga, dan berikutnya. Kita berseteru, berselisih, kita iri hati, itu dikatakan itulah perbuatan daging. Dan perbuatan daging itu adalah perbuatan melawan Tuhan. Nah, Bapak sekalian, jika kita paham sampai di sini, bahwasannya sekali lagi diingatkan di bagian pertama, kenapa kita sulit untuk mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Karena kita melakukan perbuatan daging. Jadi perbuatan daging yang ditulis oleh disampaikan oleh surat Galatia, melalui surat Galatia ini mengingatkan kita, siapapun kita bisa menjadi orang yang jauh atau bahkan melawan Tuhan. Maka berikutnya dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23.
manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan setelah itu dihakimi, itu Ibrani 9:27, tapi Roma 6:23 adalah upah dosa ialah maut. Sekalian bahwasanya ketika Roma 6:23 upah dosa ialah maut, itu bukan terjadi kita satu kali berdosa selesai, tidak. Tetapi seluruh kehidupan kita, yang Ibrani menekankan, satu kali saja. Dan setelah itu kita dihakimi. Nah, bagaimana kita hidup di dalam dunia ini? Apakah kita tetap hidup dalam berdosa, artinya kita tidak bisa mencerminkan dan memuliakan Tuhan? Maka yang kita hadapi adalah maut, yang dikatakan penyesalan kekal. Dosa hanya mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Tuhan, bahkan sesama dan diri kita sendiri. Akhirnya yang ada adalah penghukuman kekal. Jadi masalahnya kita tidak bisa mencerminkan Tuhan karena dosa dan keterhilangan. Ya, ini ada yang mau bertanya. Oh, silakan. Ya. Silakan dibuka, di-unmute dulu. Tadi Bu Untari Kristina ya. Ya, shalom, Pak Edi. Maksudnya nggak harus sekarang, Pak. Maksudnya saya takut lupa. Oh, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Kita santai kok gini. Oh ya, ya itu dulu Pak pertanyaannya. Pertanyaan gimana, Bu? Bagaimana agama-agama lain itu memahami dosa, Pak? Apakah serius yang disampaikan oleh Bapak tadi? Bisa kasih contoh, maksudnya seperti apa, Ibu? Ya, maksudnya kalau yang di Bapak jelaskan ini kan dosa ini mengakibatkan keterpisahan manusia dan penghukuman kekal, dan juga kita tidak bisa memuliakan Allah ya Pak, kita tidak bisa mencerminkan Allah karena ada dosa itu. Nah, apakah di agama-agama lain itu, menurut saya itu kan ya ngeri sih Pak, menurut saya. Tapi di agama lain apakah semengeri itu gitu loh Pak? Ya, khususnya kalau kita mau agama yang mayoritas ya Islam sih. Ya, oke. Yes, sekarang saya bisa menangkap pertanyaan Bu Kristina ya. Ya, ini pertanyaan yang baik Bapak sekalian. Jadi saya menjawab seperti ini, kalau diwakilkan oleh yang sekarang menjadi saudara kita, belum tentu mereka punya pemahaman yang sama. Dan inilah kesamaan kita ketika kita belajar tentang Tuhan, itu berarti pada Tuhan yang kudus. Tuhan yang kudus. Nah, ketika kita belajar Tuhan yang kudus, kita semakin merasa tidak kudus. Pemahaman dosa bisa berbeda, iya, tapi mungkin ada samanya. Tapi yang berbeda adalah mereka, termasuk juga sebagian orang-orang Kristen, yang memahami bahwasannya kita bisa diselamatkan karena perbuatan baik. Nah, kalau kita berbuat baik, makanya kita berupaya dengan diri kita untuk menyelamatkan diri kita. Itu sangat berbeda. Jadi dampak daripada dosa coba ditutupi dengan perbuatan baik. Maka seharusnya mengerikan, tetapi mereka juga, ajaran daripada mereka ada yang juga mengatakan ada penghukuman juga. Mereka mengerti juga, tetapi itu penghukumannya berbeda dengan kekristenan. Mereka ada pelajaran tentang itu, tapi mereka bisa menyelamatkan diri sendiri perbuatan baik tanpa percaya kepada Kristus. Ini yang berbeda. Sekali lagi, bisa berbeda, enggak bisa, tapi sekali lagi kalau kita bicara tentang Alkitab, jelas pembunuhan itu ada dan mengerikan. Konsep dosanya bisa berbeda, tetapi usahanya untuk mereka menjadi baik dengan di dalam kekekalan itu diwujudkan dengan perbuatan mereka semua. Tidak ada di agama dunia ini yang turun dari atas. Jadi kita bahasa teologi dari atas gitu, from above ya. Ini bahasanya agak sukar, tapi teologi kita dari atas, dari Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan pengetahuan pada kita dan kita berjalan di jalan-jalan itu.
Tapi agama-agama di dunia, agama teologi dari bawah. Jadi kita membuat jalan sendiri untuk menuju ke atas. Itu tidak mungkin tercapai. Jadi konsep dosanya berbeda. Ini dari Tuhan sendiri memberikan pengetahuan pada kita. Kalau dari manusia, oh saya berdosa. Kenapa mereka berdosa? Karena mereka mengerti dalam tataran moral. Jadi dosa dalam agama yang berbeda, saya mengatakan dalam tataran moral. Kenapa mereka dosa? Karena dianggap mereka tidak baik dalam tataran moral. Tapi dosa kita adalah satu nilai yang diberikan pada Tuhan sendiri. Ini sangat berbeda. Berbicara tentang moral, tentang kesalahan moral, tidak, tetapi kita bicara tentang nilai dosa daripada Tuhan sendiri. Ya kira-kira itu ya Bu Kristina ya. Semoga menjawab. Nanti boleh lagi tanya, kita diskusi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan kembali lagi di slide ini. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi untuk surat Tesalonika yang kedua, ayat 1-9 juga mengatakan demikian. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dan dari kemuliaan kekuatannya. Sekali lagi perhatikan, Bapak-Ibu sekalian, saya mengutip bagian ini penting, ini saya ambil ya bagian ini. Kalau kita berpikir neraka itu penghukuman kekal, iya. Firman Tuhan banyak mengatakan di sana, dan Tuhan memberikan satu hal yang jelas bahwasanya ada api penghukuman. Tapi perhatikan 2 Tesalonika 1:9, dijauhkan dari hadirat Tuhan. Ini akibat dosa, Bapak sekalian. Dijauhkan dari hadirat Tuhan itu udah saya penghukuman yang berat. Tidak perlu, misalnya ini salah saya, tidak perlu kita masuk ke dalam api neraka. Kita cukup dijauhkan daripada Tuhan, itu udah hukuman yang paling berat. Kita tidak bisa di dalam hadirat Tuhan, itu hukuman yang berat bagi kita. Nah, apalagi kita sudah jauh daripada Tuhan, kita dihukum dalam kekalahan lagi. Waduh, itu sangat berat. Orang sambungkan celaka gitu ya, celaka sekali. Kita bisa di dalam hadirat Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Maka kita bisa mencerminkan, memuliakannya. Tapi kalau kita dijauhkan dari hadirat Tuhan, itu sudah satu hukuman. Sangat berat. Dan ini kan terjadi dalam pergumulan batin manusia. Pergumulan ketika dia melakukan kesalahan, menurut dia sendiri, saya merasa, oh saya jauh daripada Tuhan. Dan ini juga kita orang mengatakan, oh ini cara iblis untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Kenapa? Ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita merasa jauh pada Tuhan. Betul kan? Dan surat Tesalonika mengatakan, jauh dari Tuhan. Kalau kita dijauhkan, jadi artinya yang melakukan Tuhan sendiri, wah betapa celakanya. Tapi sekali lagi, perasaan berdosa itu bisa muncul dari manusia dan pengetahuan manusia karena yang dilakukan tidak baik. Dan ketika sadar seperti itu, semakin merasa tidak layak ada di dalam hadirat Tuhan, menjauh dari orang itu sendiri. Tetapi dari pihak Tuhan sungguhnya dijauhkan. Wah, itu hukuman yang berat. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi kalau kita mau mencerminkan dan memuliakan nama Tuhan, kita perlu serius memikirkan tentang dosa dan keterhilangan ini. Seorang hebat ya, namanya C.S. Lewis, dia mengatakan seperti ini. Ada 2 orang yang berkata pada Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dan orang yang berkata pada Tuhan, kalau begitu jadilah kehendak-Mu. Jadi katakan yang beda, mu itu yang pertama adalah kehendak Tuhan, yang kedua adalah kehendak manusia. Nah ini C.S. Lewis ini sejatinya menolong kita semua. Bahwasanya apa yang jadi kehendak Tuhan dan kehendak saya itu berbeda. Itu berbeda. Pilihannya mau kehendak Tuhan atau kehendak saya. Dan kalau manusia jatuh dalam dosa, pastinya bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak saya. Nah, kalau kita sudah jadilah kehendak saya, sebetulnya kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah bergumul di awal. Saya katakan Bapak-Ibu sekalian, kalau kita sudah mengenal Tuhan, ketika kita mau melakukan kesalahan, kita sudah sadar sebetulnya. Oh, saya mau melakukan hal ini, dan firman Tuhan tidak mengatakan ini, kita sudah sadar. Maka di saat-saat yang seperti itulah, kita boleh mengingat C.S. Lewis ini, penulis dan seorang yang hebat gitu ya.
Kita mau jadi kehendak Tuhan yang jadi atau kehendak kita yang jadi? Kehendak saya yang jadi. Mau melakukan dosa, pikirkan ini, kehendak Tuhan atau kehendak saya. Kalau kehendak Tuhan, kita akan mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Tapi kalau kehendak saya, hanya berakibat kepada keterhilangan tadi. Dan kemudian, kalau tadi gambaran yang di atas, bagaimana manusia dan Tuhan yang kudus terpisah. Manusia berusaha untuk menjembatani keterpisahan ini melalui perbuatan baik. Sekali lagi lihat kata perbuatan baik, moralitas, agama, dan lain-lain. Tapi tidak ada yang cukup untuk membuatnya selamat serta kembali memuliakan Tuhan dan mencerminkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, perhatikan ya, perhatikan. Teologi yang dari atas. Tuhan yang memberi pengetahuan, Tuhan yang memberikan jalan. Dan kenapa saya katakan ini teologi di atas dan saya setuju, dan ini lagi kekristenan, karena Tuhan yang menciptakan kita. Betul kan? Kalau kita mencoba berbuat baik, itu usaha kita segambar dan serupa itu dari Tuhan sendiri. Tetapi kalau kita ingin berbuat baik, baik menurut kita, bukan menurut Tuhan. Jadi perbuatan baik apapun tidak merubah wajah kita. Mirip dengan Tuhan, tidak. Tetapi yang benar adalah ketika kita berbuat yang memuliakan Tuhan, itulah kita menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Di luar itu, mau perbuatan baik, moralitas, agama, dan lain-lain, itu tidak akan menyerupakan rupa kita dengan rupa Tuhan. Perhatikan Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi ini hal yang penting, sekaligus saya juga mulai berteologi tentang Mennonite. Di sini tidak ada, tapi sekali lagi, hal-hal tentang segambar dan serupa, semuanya berasal daripada Tuhan, bukan daripada kita. Maka sekali lagi kita berteologi dari atas, teologi from above. Nah, ini ada gambar yang menarik berikutnya. Di situ ada orang yang sedang berlari dari satu gunung, kemudian kita lihat gambar yang di samping kanannya itu ada gunung yang lain. Ya, ini slide-nya baru mau dibuka sekali. Ya, itu ada satu gambar yang kita lihat konyol gitu ya. Iya, silakan slide-nya. Nah, di sebelah kiri itu gambar orang berlari, kemudian gambar yang sebelah kanan itu ada gunung yang lain. Dia mencoba berlari, kemudian lompat ke gunung yang lain. Ini kan konyol. Kita udah tahu jawabannya kan nggak mungkin. Orang yang ingin melompat dari satu nggak mungkin. Nggak mungkin bisa. Dosa itu menyebabkan kita terpisah dengan Tuhan dan mencoba dengan perbuatan baik. Kita di gambar seperti ini ada jurang. Jadi kemudian ada gambar yang bagus, lompat satu ke tempat yang lain. Nggak bisa. Mau yang juara dunia sekalipun nggak nyampe dari gunung ke gunung, bukan? Juara dunia itu paling belasan meter gitu, dan melompat. Itu kalau jaraknya jauh sekali bagaimana? Nggak mungkin. Jadi usaha kita untuk kembali ke dalam hadirat Tuhan sia-sia. Baik itu melalui agama, melalui moralitas, melalui perbuatan baik, semuanya sia-sia. Ya, kita mengalami dunia yang terhilang. Ini ada logo dari film yang bagus ya, Jurassic Park ya. Inilah kita. Kita ada dalam keterhilangan. Dan inilah kita sebenarnya. Dosa kita membuat kita hilang dari hadapan Tuhan. Dijauhkan dari hadirat Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian dari surat Tesalonika tadi. Ketika kita dijauhkan dari hadirat Tuhan. Posisi seperti itu adalah kita tidak bisa merasakan kedamaian. Karena kita sadar kita melakukan dosa. Yang celaka adalah kita melakukan dosa, tetapi kita tidak merasa apa-apa. Wow, dijauhkan dari Tuhan, nggak merasa apa-apa, itu lebih celaka lagi. Masih lumayan kita dijauhkan dari Tuhan, tapi kita merasa menyesal, itu masih bagus. Tapi kalau kita sudah dijauhkan dari Tuhan karena kita berdosa dan kita tidak merasa apa-apa, wow, itu sangat celaka sekali. Jadi bagi manusia, pertanyaannya adalah bagaimana manusia dapat memperoleh keselamatan, sehingga dapat kembali pada pemenuhan hidup yang memuliakan dan mencerminkan. Jadi kita segambar dan serupa, kita harus mencerminkan dan memuliakan Tuhan, tapi dosa dan keterhilangan menghalangi kita. Karena bagaimana
kita memperoleh keselamatan itu, sudah kembali pada kepenuhan hidup yang mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Terus sekalian, ada satu dilema di dalam kehidupan kita dan bagaimana memikirkan tentang Tuhan itu kasih dan adil. Di bagian kiri itu kasih yang berwarna pink itu ya, gambarkan kasih, yang kanan adil. Seakan-akan Tuhan mengalami dilema. Yang kasih, Yeremia 31 ayat 3, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tapi Roma 6 ayat 23a, tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Upah dosa ialah maut, itu yang Roma 6 ayat 23. Tapi Tuhan juga di dalam Keluaran tidak sekali-sekali membebaskan. Nah, bagaimana kasih dan adil ini yang terlihat dilema. Seakan-akan mengalami dilema. Kalau Tuhan kasih, kenapa dia tidak mau menyelamatkan saya? Tapi di sisi yang lain, Tuhan juga ada keadilannya. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin mengatakan pada Bapak-Ibu sekalian, inilah dilema yang coba kita ciptakan di dalam pemikiran kita. Allah yang kasih itu bukan hanya berhenti sampai kasih, tapi Allah yang adil. Allah yang adil itu bukan berhenti sampai adil, tetapi Allah yang kasih pula. Jadi kasih dan adil itu sempurna di dalam diri Tuhan kita. Tidak ada dilema di sana. Bagaimana Tuhan bisa melepaskan keadilan hanya ngasih saja. Nah, semua kasih, memberikan semua. Artinya justru dia tidak adil. Atau Tuhan cuma adil aja tanpa memberikan kasih. Tidak bisa. Jadi kasih dan adil. Dua-duanya ada di dalam diri Tuhan, dari pribadi Tuhan. Setiap kita yang melakukan kesalahan, kita tanggung dosanya. Dan itulah maka Allah kasih dan Allah itu adil. Kita nanti akan mengerti, oh ya kasih dan adil itu ternyata Allah memberikan satu teladan bagi kita. Ketika Tuhan ada mati di kayu salib. Siapa yang melakukan dosa? Kita bukan. Tuhan tidak berdosa. Apakah kita mengatakan Tuhan itu kasih? Iya, ngasih kita. Tapi keadilan Tuhan dinyatakan oleh teladannya. Tuhan tidak berdosa, tapi mati bagi kita. Tidak ada dilema tentang kasih dan adil, tapi seakan-akan Tuhan mengalami dilema. Dan inilah maka kita khususnya untuk orang-orang berdosa, kita orang berdosa, kita akan menekankan kepada Tuhan itu kasih, maka dia harus mengasihi kita. Tapi yang lain yang merasa saya sudah melakukan perbuatan baik, ya Tuhan, tidak adil dong, kalau seperti itu. Harusnya kita harus berbuat baik. Dan sekali lagi kasih dan keadilan Tuhan dinyatakan melalui kematiannya di kayu salib. Allah yang sempurna, Allah yang kasih dan adil. Dan itu juga dinyatakan pula di dalam orang yang Yesus yang disalib. Dia orang yang berdosa dan dia layak mendapat hukuman. Tapi Tuhan berkata kepada orang sebelahnya, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu sekalian, saya pernah menjelaskan hal ini, tapi sekali lagi saya akan mengulang seperti ini. Ada pergumulan dan pertanyaan yang sampai sekarang tidak jelas jawabannya. Setelah manusia itu mati, manusia kemana? Apakah manusia ada di satu tempat sendirikan oleh Tuhan? Dan kemudian kalau kita baca surat-surat daripada kitab yang ada, Rasul Paulus juga itu ada beberapa, sepertinya membingungkan kita. Sebenarnya Allah ada di mana? Kita ada di mana setelah kematian? Kita tetap di kematian, kemudian waktu Allah datang, kemudian kita dibangkitkan, dan kemudian diadili. Ada kan mengatakan demikian. Kita menjadi bingung. Ini Alkitab, tapi kok tanya berbeda. Beberapa waktu lalu juga saya melayani ada bukan jemaat kita ya, bukan jemaat kita. Dan saya diminta untuk melayani. Pertanyaan sama. Yang meninggalkan anaknya bertanya pada saya, ini mama saya ada di mana? Wah, buat saya kesempatan. Artinya saya menjelaskan seperti ini. Kita orang Menonet, orang Menonet mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia itu sempurna sesempurnanya dia.
Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan, itulah kebenaran. Simple, bukan orang Mennonite. Apa yang dikatakan itulah kebenaran. Kalau saya tanya, sekarang ada di mana orang yang mati? Saya akan menjawab tegas, nggak perlu ragu-ragu. Karena saya orang Mennonite, apa yang dikatakan Tuhan kebenaran. Karena Tuhan berkata hari ini penjahat yang kelas kakap sekalipun ada bersama dengan Tuhan Firdaus. Hari itu ketika dia mati ada di Firdaus. Selesai, tidak ada perdebatan. Kalau kita mendebat Tuhan kan sederhana juga. Tapi ketika belajar tentang teologi ada perdebatan di sana. Kenapa ini mengatakan demikian? Bisa. Tapi sekali lagi nanti ujungnya harus kembali kepada dasar pada Tuhan. Kristus. Pemimpin kita kan tidak ada dasar lain. Mennonite mengatakan tidak ada dasar lain yang diletakkan selain pada dasar Kristus. Itulah yang kita hidupi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Itulah kebenaran. Jadi kalau sekarang ada banyak pertanyaan, di mana ya? Apakah di saat di dalam kuburan, tempat kuburan, dan setelah Tuhan datang dibangkit kembali? Ya, ayat mengatakan seperti itu. Tapi saya akan mengatakan dengan mantap sekali. Jika orang itu percaya sama Tuhan Yesus, hari itu dia mati. Ada di Firdaus. Nah, Firdaus itu seperti apa? Ya nanti silakan diterjemahkan, tapi kita oke lah, Firdaus. Itulah Mennonite sekalian. Nah, sekarang yang ketiga adalah kita tadi yang pertama kita mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Kemudian yang kedua, manusia, dosa, dan masalah manusia, dosa, dan kehilangan. Harus ada penyelesaiannya bagaimana ini? Dan penyelesaiannya adalah penebusan Kristus. Ini yang berbeda dengan agama-agama lain, karena ini tentang Kristus. Jadi saya tidak berbicara tentang di luar Kristus. Ini adalah penyelesaian daripada Tuhan, karena kita segambar dan serupa teologi dari atas. Penyelesaiannya, ya Tuhan memberikan melalui penebusan Kristus. Nah, tadi ada jembatan yang terpisah gambar, yang kemudian bagaimana orang itu melompat tidak mungkin. Satu-satunya bisa dilakukan manusia adalah seperti Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih, berikan kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang sahabatnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi katakan kasih mengaruniakan supaya kita tidak binasa. Hanya Tuhan yang bisa membawa kembali kita kepada Tuhan. Nah, kalau ada ayat seperti ini, kenapa nggak protes tentang keadilan Tuhan? Itu kan. Iyalah, kasih. Kok kita nggak protes keadilan Tuhan? Bapak sekalian, ketika manusia coba protes tentang kasih dan keadilan yang buat dilema, sebetulnya memang ada pergumulan dari diri manusia itu sendiri. Ketika Tuhan mengatakan kasih, Tuhan itu kasih, belum tentu percaya. Tapi kalau didilemakan antara kasih dan keadilan, itu juga jadi satu dilema. Oh ya, itu kasih. Jadi semua orang percaya pada Tuhan, maka dia akan tidak binasa, beroleh hidup kekal. Tapi terus keadilannya bagaimana? Keadilannya dalam diri Tuhan sendiri. Sekali lagi saya katakan di depan. Teladan daripada Tuhan yang dilakukan Tuhan tentang kasih dan keadilan Tuhan. Salib. Kita memahami sebagai kasih Tuhan, iya. Tapi jangan lupakan ada keadilan Tuhan di sana. Jadi Tuhan yang telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dan dirinya melalui penebusan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kemudian bangkit kembali, Ia telah membayar hukuman yang sudah dijatuhkan atas dosa manusia. Fokus, silakan slide-nya. Fokus bukan kepada dunia ini. Ini gambar pembesar ya. Fokusnya bukan kepada dunia ini. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan, manusia nggak bisa selamat. Tapi fokusnya adalah tentang penyaliban Kristus. Jadi gambar berikutnya adalah tentang fokus daripada penebusan daripada Kristus. Bapak Ibu sekalian, perhatikan bahwasannya manusia bisa kembali mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Karena kita berfokus pada penebusan Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Cuma kita fokus pada penebusan Kristus. Silakan slide-nya, Pak Teo. Iya, ini gambar fokus pada salib Kristus ya. Iya, nah ini fokus pada salib Kristus, bukan fokus pada dunianya, tapi fokus kepada salib
Kristus. Tapi sekali lagi ada perdebatan. Masuk kita orang-orang Menonet, termasuk bagian-bagian bukan hanya orang Menonet ya. Berbagai teologi juga akan mengatakan karena kasih Tuhan, iya, karena karunia Tuhan, iya, tetapi ada porsi yang cukup juga tentang perbuatan baik. Hari ini masih terus berdebat kok. Tapi kalau saya ditanya, bagaimana tentang keselamatan kita? Anugerah. Betul-betul anugerah. Tidak ada yang lain. Karena anugerah itu melibatkan kita. Artinya Tuhan menyediakan anugerah. Mau tidak kita tangkap anugerah itu? Ada keterlibatan kita yang dimulai juga dari Tuhan yang ada di dalam diri kita. Yang tinggal, apakah kita mau menangkap anugerah itu? Nah itulah yang saya ingin katakan pada Bapak-Ibu semua. Perbuatan baik kita tidak bawa ke surga. Tapi anugerah itulah yang membawa kita pada surga. Kalau kita sudah mendapat anugerah, artinya harus ada perubahan-perubahan hidup. Jadi perbuatan baik itu adalah buah, bukan jalan keselamatan. Perhatikan, perbuatan baik adalah buah, bukan jalan keselamatan. Jadi buah keselamatan kita berbuat baik, tapi bukan jalan keselamatan. Karena Tuhan Yesus manusia dan dia tidak berdosa dapat mewakili kita. Perhatikan kata Tuhan manusia. Karena dia Tuhan Yesus Tuhan, maka dia dapat menanggung dosa manusia. Ini tentang berteologi yang lebih jauh lagi. Karena Tuhan itu manusia dan tidak berdosa, dia dapat mewakili kita. Dia dihukum, salib, tapi dia tidak berdosa. Tapi di sisi yang lain, dia itu Tuhan. Maka dia dapat menanggung dosa dunia. Inilah penyelesaian daripada Tuhan, yaitu penebusan Kristus mulai kematiannya di kayu salib. Yohanes 14 mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan Bapak sekalian, bagaimana Tuhan jelas mengatakan dalam firman-Nya, Yohanes 14 ayat 6, ini yang mengatakan Tuhan sendiri, bukan para rasul. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Momen ini ada di saat-saat terakhir, beberapa jam sebelum dia ditangkap. Ada di ruang atas bersama dengan murid-muridnya. Dia berkata pada murid-muridnya, tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas kan? Hanya pada Bapa saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, dosa tidak dapat diselesaikan manusia. Hanya penebusan Kristus yang dapat menyelesaikan dosa, permasalahan dosa dari manusia. Jadi sekarang berikutnya adalah pertanyaannya, bagaimana saya dapat masuk ke dalam satu-satunya jalan keselamatan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan memberikan anugerah bagi kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa masuk ke dalamnya dalam penebusan Kristus, dalam karya keselamatan itu? Maka perlu yang keempat, yaitu tanggapan manusia. Jadi lihat cara hari ini kita berpikir ya. Manusia diciptakan untuk segambar serupa dengan Allah, mencerminkan memulihkan namanya. Masalahnya adalah manusia tidak dapat mencerminkan karena manusia berdosa. Ada penyelesaian dari Tuhan. Tidak berhenti sampai di sini, Mas sekalian. Tapi perlu tanggapan manusia. Apakah manusia menerima Kristus? Tentunya secara singkat, yang terakhir, kalau manusia terima Kristus, maka dia dapat mencerminkan, memulihkannya. Tapi mari kita perhatikan sebenarnya Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi manusia yang menerimanya, itu mereka yang percaya, artinya adalah manusia perlu menanggapi, bukan diam. Ini sudah ada anugerah nih, mau ditangkap enggak? Kalau enggak, ya enggak dapat apa-apa. Tapi kalau ini ada anugerah Tuhan, kita menangkap, kita menerimanya, maka kita diberi kuasa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita tidak bisa menyebut sebagai anak-anak Allah
kalau kita tidak menerima, tidak menanggapi kasih Allah itu. Jadi penting bagi kita untuk merespon daripada kasih Allah atau anugerah Allah itu. Kemudian ayat yang lain, Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jelas juga, dari maut dalam hidup. Tapi perhatikan kata mendengar dan percaya. Kalau saya hapus kata percaya, sesungguhnya barang siapa mendengar, ia akan mempunyai hidup. Jadi saya coret kata itu. Bukan tidak begitu kan? Tapi Yohanes mengatakan, di dalam Injil Yohanes mengatakan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya. Inilah perlu tanggapan dari manusia, bukan hanya mendengar saja, tetapi manusia perlu menanggapi satu hal yang dia percayai, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjadi penebusan bagi kita. Tanpa kita percaya, maka kita tidak akan sampai, atau kita tidak akan bisa mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Ada 3 bagian yang disampaikan oleh Kang Bium ini, Bapak sekalian, tentang percaya. Saya sering mengatakan tadi, oke, kita slide berikutnya ya. Itu ada iman, kalau kita bicara percaya, Kang Bium kan ada iman yang tidak menyelamatkan. Wow, ini unik ya. Kalau kita percaya itu kan iman, Kang, tapi oleh Kang Bium iman. Ada iman yang tidak menyelamatkan. Loh, kok bisa? Iya. Itulah ada 3 bagian. Yang pertama melompat dalam gelap, kemudian keyakinan yang berdasarkan akal, yang ketiga iman sementara. Misalnya seperti ini. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, itu yang menyelamatkan. Tetapi iman yang melompat dalam gelap artinya ya sudah, saya beriman karena saya datang ke gereja, maka saya menjadi anak-anak Tuhan. Tidak demikian. Tidak demikian. Kami menunjukkan satu hal yang baik seperti ini. Kalau kita masuk kandang kuda, tidak berarti kita menjadi kuda. Kalau kita masuk kandang ayam, kita tidak menjadi ayam. Kalau kita masuk ke gereja, tidak berarti kita murid Tuhan. Tidak berarti kita anak Tuhan. Ya inilah disebut dengan iman yang melompat dalam gelap. Keberadaan kita bukan berarti kita beriman pada Tuhan. Yang penting saya nyanyi lagu Kristen, yang penting saya di gereja, bukan seperti itu. Itulah melompat dalam gelap. Tanpa kita percaya, beriman pada Tuhan, yang dikatakannya melompat dalam gelap. Seolah kita melompat dalam gelap itu kan nggak tahu apa-apa, nabrak-nabrak Bapak sekalian. Jadi tempat kita berada itu tidak mencerminkan kita. Tapi yang harusnya adalah kalau kita bicara iman menyelamatkan, ya kita beriman pada Tuhan. Dimanapun tempatnya, kita tetap anak Tuhan. Nah, kemudian keyakinan hanya berdasarkan akal. Kita mengerti Tuhan itu juru selamat, oke, tapi cuma di tataran keyakinan, cuma akal aja. Nggak ada tindak lanjut. Artinya ya ini tidak menyelamatkan. Karena tidak ada iman yang ada di dalam diri kita. Atau iman itu sementara, maksudnya seperti ini. Kalau perlu dalam hal tertentu kita minta pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan, inilah iman sementara, habis itu tidak percaya lagi. Bapak Ibu sekalian, ini yang disebut oleh Kambio. Tapi saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang iman, saya sering mengulang-ulang juga ada 3 bagian. Bapak Ibu nanti akan ingat terus ya, dengan saya sering mengulang-ulang. Dan ini kan tentang iman, tentang percaya. Iman itu tentang pikiran, perasaan, dan tindakan. Perhatikan 3 hal ini. Iman harus mencakup 3 hal. Pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, ini gambaran, kalau Kambio mengatakan pikiran, perasaan, kehendak. Tapi saya mengatakan pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, kalau kita ini gambaran ini gambar orang yang menikah. Orang menikah ini harus tahu dong, tata pikiran, siapa yang kita nikahi. Nggak bisa kita datang ketemu langsung menikah. Rasanya nggak mungkin. Kalau andekan gitu, kita zaman lampau, itu kan terkenal Siti Nurbaya ya, oke saya lupa ya. Itu dinikahkan orang tua. Setidaknya orang tuanya mengerti, oh ini cocok buat anak saya. Jadi tahu keberadaannya, kenal pribadinya. Ada perasaan cinta, rindu melewatkan hidup bersama. Nah di masa-masa seperti ini kan
masa yang susah untuk mereka yang lagi pacaran ya. Nggak boleh ketemu, sekarang sudah ada 2 bulan lebih mau ketemu, takut corona, susah juga sekalian. Jadi untuk yang lagi di mabuk asmara, tahan dulu ya, karena corona bisa berbahaya. Tapi setidaknya kita mengerti bahwasanya kalau kita mau ada perasaan, hanya pikiran ada perasaan. Tapi juga ada kehendak, bagaimana kita mau menikah kalau kita nggak melamar atau membuat janji nikah. Jadi iman, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kalau lebih lagi, kalau kita bicara tentang gambaran iman yang menyelamatkan adalah pikiran, sadar akan dosa, tahu penebusan Kristus, pikiran kita gitu kan. Masih yang tadi, ya oke. Kemudian perasaannya, ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita merasa bersalah, ada merasa bersalah. Dan syukur atas jalan keselamatan. Tapi nggak berhenti sampai di perasaan aja, tapi juga kehendak. Kita bertobat dari dosa, menyerahkan diri kepada Kristus. Nah, Bapak sekalian, dengan gambaran ini kita melihat bahwasannya iman kepada Kristus meliputi pikiran, perasaan, kehendak. Jadi kalau kami kehendak, tapi saya ingatkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Di 3 bagian ini yang menjadi tanggapan daripada manusia supaya kembali menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan menanggapi Kristus dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Iman yang menyelamatkan, kami mengatakan seperti ini. Bukan sekedar berarti menyetujui fakta-fakta mengenai kehidupan Kristus, bukan pikiran, tetapi kita harus berbalik dari dosa dan bergantung kepadanya untuk keselamatan kita. Berbalik kepada dosa dan bergantung. Saudara boleh menyetujui kenyataan bahwa sebuah jembatan cukup kuat untuk melintasi sungai. Tapi saudara bisa jadi belum melangkah di atasnya dan menyerahkan hidup saudara kepadanya. Ini sudah mulai pada tantangan. Jadi kita tahu ada jembatan di satu tempat, tapi kita cuma ngerti aja. Tapi kita tidak pernah berani melangkah di atasnya, ya percuma kita nggak sampai, nggak menyeberang kan tadi kan. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya berarti menyerahkan masa depan kekal hidup kita kepada Tuhan secara seutuhnya. Pada waktu kita melakukan hal itu, kita memperoleh pengampunan Tuhan, dibebaskan dari hukuman dosa kita, dan memiliki hidup kekal. Nah, Bapak sekalian, saya berhenti sampai di sini, slide-slide terakhir berisi tantangan. Tapi artinya adalah kita mengerti pada pagi hari ini jalan keselamatan, 4 bagian yang kita pelajari. Kita cita segumbar dan serupa, kemudian yang kedua, kita terhalang ke sana karena ada dosa, tapi kemudian Tuhan memberikan jalan, yaitu penebusan Kristus, tapi manusia perlu meresponnya. Inilah jalan keselamatan kita. Yohanes 3:16 sebagai penutup. Sekali lagi saya senang dengan ayat ini, karena ayat ini yang penting dalam kehidupan iman Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Terima kasih. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini, kita minta Pak Bambang ya, minta tolong Pak Bambang untuk mimpin dalam doa. Kalau tadi kan ibu-ibu ya. Bu Dani, sekarang Pak Bambang. Baik, kita telah dicerahkan oleh hambanya, Pak Edi SS, juga teman-teman lain, ada Pak Theo, ada Pak Aji, juga Bu Christine, yang lain. Kita akan tutup dengan doa untuk acara hari ini. Bapa di dalam tata kerajaan surga, kami mengucap puji syukur dan terima kasih, hamba-Mu yang penuh dosa ini senantiasa mohon pertolongan, mohon berkat dari Tuhan, supaya kami selalu dikuatkan untuk selalu mengikuti Tuhan. Hari demi hari kami kepingin perbaikan kehidupan kami untuk selalu belajar, dan kiranya Tuhan memberkati kami semua
hamba-hambamu ini menjadikan pelaku firman-Mu di atas muka bumi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini, dan kiranya Tuhan boleh izinkan kami semua untuk melanjutkan aktivitas masing-masing di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan acara selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat kepada seluruh teman-teman yang hadir di dalam acara Zoom ini, Tuhan. Kepada Yesus Kristus hamba berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.